Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita Donghua Jade Dynasty episode ke-41. Seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini, kita review dulu episode sebelumnya, di mana Chauvin dan Jinping menginterogasi murid lembah Fanxian untuk mencari tahu tentang formasi lonceng yang mengganggu penyelinapan mereka. Setelah mengetahui cara menaklukkan formasi lonceng, Chauvin dan Jinping kembali melakukan penyelinapan dan akhirnya Chauvin mengetahui kalau lembah Fanxian memiliki seorang tokoh kuat yang sangat ditakuti oleh suku manusia ikan. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana tokoh kuat itu mengendalikan keributan yang ditimbulkan suku manusia ikan serta bagaimana Chauvin menelusuri altar Inferno yang merupakan tempat terlarang di lembah Fanxian, dan kita juga akan melihat sebagaimana transformasi si kera iblis. Dan pokoknya ya guys ya. Selepas kepergian sosok Sang Guanche, Lin Su, dan Yan Hong, Chauvin segera menyusuri bangunan altar Inferno yang di tengahnya terdapat bangunan pagoda menjulang tinggi. Sembari terus menaki anak tangga, Chauvin mengamati keadaan sekitar dan akhirnya mengetahui kalau area altar itu merupakan area terlarang di lembah Fanxian. Sambil terus mengamati sana-sini, Chauvin juga terpikir ucapan kakek peramal yang pernah memberitahukannya bahwa warisan atau peninggalan suku penyihir kuno perbatasan selatan mungkin saja disimpan oleh Nyi Roro Kidul. Namun pada saat yang sama ingatan itu juga membuat Chauvin tidak yakin apakah peninggalan suku penyihir kuno akan ditemukan di lembah Fanxian. Terlepas dari pikiran tentang peninggalan suku penyihir kuno, Chauvin masih terus berjalan menaiki anak tangga dan perlahan merasakan hawa panas yang semakin luar biasa yang membuatnya jadi agak kesulitan dalam bergerak. Tapi meski demikian, Chauvin akhirnya bisa tiba di puncak tangga terakhir dan sekarang telah berdiri sejajar dengan pintu pagoda, di mana dalam pintu pagoda itu Chauvin menemukan sebuah totem merah api yang kemudian membuatnya nekat menyentuh pintu tersebut. Begitu tangannya menyentuh pintu, energi spiritual dari tubuh Chauvin pun mulai terhisap hingga akhirnya pintu pagoda itu bisa terbuka. Begitu pintu terbuka, Chauvin segera memasuki ruang pagoda, di mana setelahnya pintu tersebut pun tertutup lagi secara otomatis. Setibanya di bagian dalam bangunan itu, Chauvin langsung mengamati sekitar situasi dan menemukan adanya sebuah lampu merah yang memancar menerangi seluruh ruangan. Tapi karena lampu merah itu mengandung kekuatan jahat yang sangat kuat, seketika itu juga Chauvin langsung terpengaruh dan hampir kehilangan akal, sehingga dia buru-buru menggunakan kekuatan aliran baik untuk tetap menjaga kesadarannya. Setelah mengamati situasi di sana beberapa waktu, Chauvin juga akhirnya mengetahui kalau di bawah lampu merah itu terdapat danau magma. Dengan ditemukannya danau magma, Chauvin akhirnya mengetahui kalau altar Inferno itu dibangun di sekitar gunung berapi aktif. Namun sesaat kemudian Chauvin tiba-tiba dikejutkan dengan tindakan monyet Xiaohui yang seketika melompat dari bahunya menuju batu di sekitar lampu merah dan sengaja menutupi sumber cahayanya. Alhasil tindakan Xiaohui tersebut menciptakan sebuah goncangan di altar Inferno sehingga membuat Chauvin menjadi sangat panik. Sementara Chauvin dibuat panik, Xiaohui sendiri tampak sangat menikmati keadaan yang terjadi, di mana saat ini dia sedang menyerap kekuatan spiritual dari sumber cahaya lampu merah. Selagi Xiaohui menyerap kekuatan spiritual, pada saat yang sama Chauvin dikejutkan lagi dengan fenomena lain, di mana ia merasakan adanya sosok misterius yang tiba-tiba muncul sekaligus mendapati kalau kekuatan spiritual itu juga mulai mengaktifkan relief-relief 8 dewa yang ada pada altar tersebut. Secara perlahan relief-relief 8 dewa itu menjadi tampak sangat hidup serta membentuk sebuah pusaran api yang membentang di atas kepala Chauvin. Dan yang mengejutkan, dari dalam pusaran api itu muncul seekor binatang api yang seketika melemparkan serangannya kepada Chauvin.
Sementara Chauvin diserang binatang api, jauh di pintu masuk lembah Vientiane, murid-murid masih terlibat pertempuran sengit melawan sekelompok suku manusia ikan, di mana saat itu suku manusia ikan terlihat semakin brutal dalam menyerang dan bahkan mencoba untuk menerobos garis pertahanan yang telah dibuat murid-murid lembah Vientiane. Tak hanya itu, kelompok manusia ikan itu juga nekat menyerang Lusun seolah ingin melampiaskan kemarahan mereka terhadap orang-orang lembah Vientiane. Namun sesaat kemudian kedua kubu yang sedang bertikai tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan awan hitam yang seketika membentuk tornado besar untuk memisahkan manusia ikan dan murid-murid lembah Vientiane. Setelah dua kubu itu benar-benar sudah terpisahkan, sosok di balik tornado itu kemudian menunjukkan diri di mana ternyata dia adalah Pak Tua Sang Guance yang sebelumnya dijemput Lisun dan Yang Hong dari altar Inferno. Begitu sosok ini muncul, nyali rombongan suku manusia ikan mendadak ciut dan mereka pun mulai bergerak mundur untuk menjaga jarak dengan Sang Guance. Sementara para manusia ikan dihadapkan pada sosok dewa Sang Guance di altar Inferno, Chauvin masih disibukkan untuk menghadapi binatang api penjaga altar dan sekarang dia terlihat menggunakan keterampilan Sekte King Yun untuk menahan serangan binatang tersebut. Meski menggunakan keterampilan Sekte King Yun, Chauvin masih belum bisa mengalahkan binatang api dan sekarang dia mulai khawatir kalau binatang tersebut merupakan binatang pelindung yang tidak terkalahkan. Setelah beberapa waktu saling bertempur, Chauvin akhirnya mengandalkan kekuatan tongkat pemangsa jiwanya untuk melawan binatang api tersebut. Namun meski demikian binatang api itu masih belum juga menunjukkan tanda-tanda akan kalah dan justru malah membuat Chauvin semakin tertekan di bawah kekuatannya. Bahkan Chauvin juga sudah mulai memuntahkan cairan merah akibat terlalu lama menahan serangan binatang api. Kembali ke pintu masuk lembah Vientiane, saat ini kemunculan Sang Guance membuat semua murid langsung memberikan penghormatan. Begitu juga dengan Pak Tua Lusun yang kelihatan setengah terpaksa dalam menyambut Sang Guance. Melihat kemunculannya, Lusun lantas mempertanyakan mengapa Atu Kuncen altar Inferno itu mau repot-repot keluar dari pintu pengangsingan hanya demi mengurusi masalah demo suku manusia ikan. Pertanyaan tersebut lantas membuat Sang Guance menjelaskan kalau dirinya tidak punya pilihan lain selain keluar untuk turun tangan setelah menerima perintah dari penguasa lembah Yun Yilan. Di sisi lain, kemunculan Sang Guance ini masih membuat rombongan manusia ikan ketakutan sehingga situasi itu membuat Yang Hong merasa lega sekaligus berkomentar bahwa tingkat kekuatan paman gurunya itu memang sangat bisa diandalkan. Sementara itu Sang Guance sendiri tampak mencari-cari keberadaan murid bernama Sun Tu untuk memintanya menerjemahkan percakapan dengan manusia ikan. Setelah Sun Tu mendekat, Sang Guance pun segera berkata-kata dan seketika langsung diterjemahkan Sun Tu ke dalam bahasa manusia ikan, di mana dalam perkataannya itu Sang Guance mempertanyakan apakah manusia ikan mengenali identitasnya, yang seketika langsung dijawab bahwa mereka sangat mengenali Sang Guance. Sesaat kemudian seorang manusia ikan berjalan menghampiri Sang Guance dan mengatakan kalau dirinya adalah pemimpin rombongan demo sehingga Sang Guance diminta untuk mengatakan apapun kepadanya saja. Namun sesaat kemudian manusia ikan itu mendadak dikejutkan dengan tekanan besar yang sengaja diciptakan Sang Guance sebagai bentuk peringatannya supaya para manusia ikan itu bertindak lebih sopan. Sembari memberikan tekanan energi, Sang Guance lantas mempertanyakan terkait alasan rombongan manusia ikan menyerang lembah Vientiane. Pertanyaan tersebut lantas membuat pemimpin rombongan demo itu menjelaskan kalau alasan penyerangan mereka itu hanya untuk membalaskan dendam atas tewasnya pemimpin suku mereka saat pertemuan rahasia.
Tidak hanya itu, manusia ikan juga mempersalahkan tentang tewasnya beberapa anggota demo mereka saat pertempuran barusan, sehingga hal itu membuat murid-murid lembah Fensian segera melakukan pembelaan dengan menjelaskan kalau tewasnya anggota manusia ikan adalah sebuah ketidaksengajaan saat situasi sedang tidak terkendali. Lagi pula murid-murid lembah Fensian juga menderita banyak korban jiwa di tangan para manusia ikan, sehingga tewasnya anggota manusia ikan itu dianggap sudah cukup wajar yang terjadi saat kerusuhan sedang berlangsung. Namun di sisi lain, situasi tersebut justru membuat Sang Guance mempertanyakan murid manakah yang telah berani menghabisi anggota manusia ikan dengan sengaja. Berhubung tidak ada satu orang pun yang menjawab pertanyaan tersebut, Sang Guance akhirnya tergerak untuk memeriksa langsung bagaimana kondisi dari jenazah manusia ikan. Namun begitu jenazah itu diperiksa, Sang Guance terlihat sangat terkejut karena ternyata teknik pencabut nyawa yang dipergunakan oleh si tersangka benar-benar sangat rapi dan langsung bisa melumpuhkan orang tersebut dalam sekejap mata. Namun meski demikian, teknik pencabut nyawa itu masih meninggalkan jejak-jejak samar berupa cahaya berwarna ungu pada bekas luka jenazah tersebut. Kembali kepada Chauvin, saat ini dia masih berjuang melawan binatang api dan mengerahkan seluruh keterampilan yang dia kuasai baik dari aliran jahat maupun aliran kebenaran. Di tengah perjuangannya itu, tongkat pemangsa jiwa tiba-tiba terjatuh dan seketika langsung menyerap cairan merah yang sempat keluar dari tubuh Chauvin. Sesaat setelahnya, tongkat pemangsa jiwa itu memancarkan aura jahat yang sangat menakutkan dan mulai berpengaruh terhadap tubuh Chauvin yang seketika mendadak jadi lebih kuat. Begitu kekuatannya meningkat berkali-kali lebih lipat, Chauvin pun segera melemparkan serangan balasan kepada binatang api. Di bawah kekuatan tongkat pemangsa jiwa, Chauvin terus bertempur melawan binatang penjaga altar yang selalu bertindak hilang timbul demi mengacaukan perhatiannya. Setelah saling beradu kekuatan selama beberapa waktu, binatang api itu kemudian menghantamkan cakarnya yang tajam dan sengaja menimpa tubuh Chauvin hingga membuatnya kewalahan. Namun bersamaan dengan itu, monyet Xiaohui yang masih menyerap kekuatan spiritual kini mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan fisik, di mana sekarang bekas luka pada dahinya mulai terbuka lebar dan membentuk mata ketiganya tanpa disadari siapapun. Selain mata ketiganya terbuka, tubuh Xiaohui juga mengalami transformasi besar-besaran, di mana sekarang tubuh Xiaohui berukuran jauh lebih besar dibanding ukuran sebenarnya dan hampir sebanding dengan ukuran dari binatang api. Begitu proses transformasi tubuhnya selesai, Xiaohui segera menyelamatkan Chauvin dari serangan binatang api, di mana hal itu tentunya membuat binatang api menjadi sangat murka kepadanya. Setelah Chauvin benar-benar terselamatkan, Xiaohui yang merupakan monyet ilahi bermata tiga dan memiliki tubuh sekuat Sun Wukong pun langsung memancarkan aura jahat sambil menyerang binatang api lagi. Waduh, edan ya guys ya, sumpah sih nggak nyangka kalau Xiaohui itu binatang spiritual yang semakin edan-edanan ya guys ya. Itu tuh udah mulai menunjukkan kekuatan supernya nih demi nolongin Chauvin. Ternyata nggak sia-sia ya, Xiaohui pernah meminum cairan obat abadi sewaktu dirawat kematian. Masih inget kan? Obat abadi itu ternyata bisa memicu pengaktifkan mata ketiga Xiaohui, ditambah barusan Xiaohui menyerap kekuatan spiritual yang berlimpah dari sumber cahaya lampu merah sehingga menjadikannya bisa bertransformasi ke dalam wujud raksasa. Nah, di episode selanjutnya kita akan lihat bagaimana kelanjutan pertempuran antara Xiaohui dan binatang api, serta bagaimana nantinya Chauvin akan bertemu dengan sosok rubah putih ekor 9 alias Gumiho. Waduh, makin edan ya.